Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan sekarang gue akan membahas mengenai salah satu hal yang sensitif, yaitu tentang PHK di masa corona. Beberapa hari yang lalu udah baca berita bahwa banyak yang di PHK karena emang pengusaha atau perusahaan ya, based on CNBC nih yang gue baca, cash flow-nya itu rata-rata cuma bisa bertahan sampai Juni 2020, which is like this month. Kemarin baru aja ada berita bahwa Gojek, one of the unicorn startup company in Indonesia, is firing like 430 people. Jadi dia mem-PHK 430 orang. Dan itu hampir 9% dari total karyawannya Gojek. Scary, right? Selain itu ada juga banyak sih startup yang mengurangi gaji pegawainya untuk menjaga cash flow. Gue kenal beberapa orang yang dapat cuma 50% dari gaji yang seharusnya dia dapat. Misal dia per bulan harusnya dapat 6 juta, karena corona ini dia cuma dapat 3 juta. Dia harus memenuhi kebutuhannya. Berapa dari mereka juga udah menikah, jadi dia harus menghidupi anak dan istrinya. Jadi bayangin, yang harusnya dia terima 100%, dia cuma terima 50%. Ada juga yang dipaksa untuk keluar dari perusahaan tersebut secara sukarela karena emang perusahaannya tidak mempunyai cash flow lagi untuk menggaji pegawainya. Sebenarnya gue nggak mau nakut-nakutin orang ya, tapi sekarang kita berada di masa yang sedikit tidak nyaman karena virus corona ini menyerang semua negara, semua orang tanpa terkecuali. Sebenarnya gue agak rada kasihan sama angkatan 2020 bagi especially fresh graduate ketika mereka akan apply untuk bekerja ya. Maksudnya ini emang agak susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nggak semua perusahaan mengalami ini. Ada perusahaan yang mengalami keuntungan ya dan masih prosper. Contohnya nih, contoh seperti perusahaan yang gue naungi sekarang karena bergerak di bidang telekomunikasi, dan more people stay at home and they need internet connections and they try to menghubungi rekan kerjanya dan rekan kerjanya sejarak jauh. Jadi ini emang membantu untuk mereka menggunakan produk telekomunikasi. Jadi ini sangat meningkatkan konsumsi si produk ya, dari perusahaan yang gue naungi sekarang. Jadi ini masih prosper. Juga ada misalnya e-commerce yang sekarang karena kita sering di rumah, jadi kita sering beli barang tuh melalui online. Jadi kayak ini trafficnya akan semakin banyak dan transaksinya juga akan semakin banyak. Jadi kayak not all company mengalami kesulitan. Jadi kayak emang beberapa masih bisa prosper during this COVID-19. Gue mau ngomong gini, jadi kayak dengan segala yang ada tadi, beberapa sektor memang akan mengalami penurunan. Misalnya sektor seperti tadi, misalnya transportasi ya, ada yang kayak Traveloka, Gojek juga akan mengalami penurunan pendapatannya. Pariwisata apalagi, soalnya orang masih takut untuk bepergian. Nah, well, despite all of that, kita masih punya chance gitu loh untuk back to the normal. Maksudnya kita masih berharap sama yang namanya penurunan dari penyebaran si COVID-19 ini. Kita berharap akan masyarakat dapat beradaptasi dengan new normal. Ya walaupun ekonomi kita sudah dibuka, tapi kita harus melakukan tindakan preventif untuk menurunkan si COVID-19. So, despite what happens, ada berita positifnya guys, yaitu dari lembaga riset dan media Amerika Serikat, Politico. Dia bilang bahwa Indonesia diprediksi
akan terhindar dari resesi. Ya memang sih ini orang yang pesimis sama pernyataan ini, tapi kayak kalau misalnya kita perhatiin lagi, ini sebenarnya memang ada benernya sih. Contoh di kuartal pertama kan Indonesia masih tumbuh 2,9%, jadi masih kayak pertumbuhannya itu masih positif. Jadi kayak kita masih tumbuh lah ekonomi kita dibandingkan beberapa negara yang minus ya pertumbuhannya, dan itu harus kita syukuri juga. Dan kedua itu kita berharap sama saintis-saintis dunia dan Indonesia itu menemukan vaksin yang emang benar-benar bisa menangani COVID-19 ini. Tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, jadi kita berharap sekarang yang bisa kita lakukan adalah berharap sama compliance-nya masyarakat untuk melakukan social distancing dan adaptasi new normal tersebut. Jadi supaya penurunan COVID-19 ini bisa terjadi semakin cepat, kurvanya turun, semakin bisa kita beraktivitas normal kembali dan membuat medical infrastructure kita dan medical supplies dan medical staff kita tuh nggak kewalahan dalam menangani kasus positif COVID-19. Jadi masyarakat harus comply dan menjaga diri dengan tadi social distancing dan adaptasi new normal tadi. Nah, kemudian untuk class of 2020 yang fresh graduate yang baru mau mencari kerja, ya cari terus sampai dapet, apply semua perusahaan yang lagi opening. You never know, I mean if one of them like it's gonna be your future company. Jadi kayak apply terus, ikut job fair banyak sih. Nah, yang upcoming itu akan ada di di kalau nggak salah gue lihat info ya. Ini gue nggak ada promosi sama sekali, tapi ada yang share ke gue di ini di WhatsApp. Ini ada BINUS Virtual Job Expo nih tanggal 22 sampai 28. Jadi kalian ikut aja di situ dan banyak banget company yang join di sana. Nah, so it's like this. Jadi kayak kalian harus proaktif untuk melihat opportunity. Jadi cari terus, apply semua. It doesn't hurt to apply. Jadi kayak ya apply aja semuanya, dan make sure emang pekerjaannya itu kayak tolerable lah bagi kalian. Jadi kayak it's not really you will never find a perfect job for me ya. But you're gonna grow during that job. I mean when you get the job gitu loh. Jadi kayak you start to love your job when you are doing it like every day. I don't know, it's me. But I'm not sure about people. Please jangan panik, karena ketika kalian panik, kalian akan membuat orang panik juga, dan ini akan kacau. Jadi kayak ya udah calm down a little bit. Jadi kayak masih tetap berusaha sekuat tenaga untuk mencari pekerjaannya. So selain job fair itu, coba cari di LinkedIn banyak banget yang open. Jadi kayak doesn't hurt to apply there. So sebar semua portofolio kalian, CV kalian ke perusahaan yang lagi opening. Siapa tahu kalian dapat salah satunya gitu loh. And then I think that's all guys, and I hope that you get the job and you can survive this pandemic, and I hope that next year or even in the end of this year everything going to be normal again, and then you get what you really want, especially job that you really want to have. So yeah, thank you so much and bye.